Menabung bukanlah menyelamatkan harta kita saja dari hal yang sia-sia, tapi ia lebih menyelamatkan jiwa kita dari dijajahnya oleh keinginan kita yang tidak ada lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kepada semua penggemar Bun Ai, selamat hari Selasa, gerak. Kayak upacara ya, itu biasanya hari Senin. Aduh, kelamaan daring, kelamaan online, jadi agak-agak lupa nih sama upacara. Padahal nih, momen-momen upacara itu adalah momen-momen bisa ngobrol di belakang kalau dulu Bun Ai SMA. Ada yang sama nggak? Atau malah pernah pingsan nih pas upacara? Mudah-mudahan sih bukan barisan yang pingsan ya. Oke deh, apa kabar di hari Selasa yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan ini? Semoga selalu ceria kalau nonton channel Keluarga Bun Ai ya. Untuk vlog hari ini kita ngebahas tips hemat lagi dulu ya, karena mohon maaf banget untuk video budgeting ya belum bisa Bun Ai buatin dulu. Dikarenakan anak-anak ini gantian. Kemarin bundanya kurang sehat, sekarang anak-anak nih lagi ganti-gantian aja ya Moms ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap bahagia. Karena kan kalau budgeting tuh Bun Ai harus benar-benar bikin dulu, harus tambah ilmunya lagi, supaya budgeting yang Bun Ai tulis di buku sampai kepada hatimu, sehingga kamu bisa I love you sama channelnya Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Ya September ceria nih ya, mudah bener-bener cuacanya tuh sendu-sendu manja gimana gitu ya. Oke deh, di sini Bun Ai nggak bosan-bosan untuk nemuin formula budget hemat kembali. Kenapa? Karena di hampir 80% permasalahan yang minta dibikinin budgeting sama Bun Ai itu rata-rata nggak bisa nabung, bukan karena keadaannya ya, tapi karena memang belum bisa manage untuk keinginannya. Nah, untuk vlog hari ini mudah-mudahan sedikit mencubit-cubit jiwa-jiwa boros-boros kita ya. Kenapa kita? Karena Bun Ai juga bukan yang selama 30 hari itu nggak pernah boros. Ada lah borosnya pasti, tapi balik lagi itu masih di on budget dan tidak mengganggu kesehatan anggaran. Nah, balik lagi Bun Ai tuh ngefans banget sama ibu-ibu zaman dulu walah. Ibu-ibu zaman sekarang Bun Ai yang ngefans juga lah ya sama. Cuma ibu-ibu zaman dulu tuh benar-benar nggak banyak catatan, nggak banyak ilmu tentang keuangan, nggak begitu tahu tentang presentase, misalnya 50%, aduh mohon maaf, untuk living, 25% saving atau 10% playing, itu nggak ada sama sekali. Tapi mereka itu senantiasa mengedepankan data dibanding rasa. Jadi misalnya mereka mau belanja, mereka lihat lagi nih suaminya ada nggak, suaminya cukup nggak. Kalau memang enggak, mereka akan menekan rasa mereka sehingga mereka akan makan ala kadarnya, akan beli nanti aja, akan ngeluarin uang semampunya. Dan formula dahsyatnya ibu-ibu zaman dulu adalah tidak membandingkan dan selalu bahagia pada kebahagiaan tetangganya. Kebukti kan, yang beli motor siapa yang bahagia satu kampung, yang ikut foto satu kampung. Kalau sekarang yang difoto sendiri yang kebakaran banyak banget. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Oke deh, kita langsung masuk aja ya ke tips yang pertama. Cubit rasa boros kamu dengan hal ini ya. Ingat waktu lapang sebelum sempit. Sering banget kan hadis ini populer. Jadi kalau Bun Ai analogikan nih, waktu lapang tuh kayak anak-anak kita, belum banyak kebutuhan, masih balita, masih energi kita yang harus dikeluarin melayani mereka, makan, mandi, atau apapun itu. Terus kita juga masih produktif, bisa masak, bisa kejar-kejar mereka, bisa nyuciin baju mereka. Nah, manfaatkan hal-hal lapang tersebut sebelum datang waktu sempit nanti, yaitu di mana kebutuhan mereka meningkat. Gak cuma sekedar makan, butuh pakaian, seragaman sama teman-teman, kuota tambahan, dan banyak hal lainnya yang mereka butuhkan.
Sehingga ayo sama-sama kita jaga kurva ini nggak tabrakan atau datang terjadi secara bersamaan, di mana kitanya ini udah lemah, tenaganya udah berkurang, tapi persiapan kita itu belum ada. Balik lagi, bukan berarti kita nggak boleh menikmati masa-masa kecil mereka dengan wisata, jalan-jalan dan sebagainya, itu boleh supaya mengukir sejarah, memberikan kebahagiaan, cerita indah, boleh. Tapi bukan berarti juga kita menikmati masa kini mengabaikan masa depan. Sama, kita mempersiapkan masa depan, gak boleh juga mengabaikan masa kini. Karena Allah tuh selalu nyuruh kita tuh berimbang ya, hablum minallah, hablum minanas. Itu kan contoh banget. Bahkan kalau gak salah nih ya, banyak banget kan ayat Allah tuh berdampingan antara sholat dengan zakat. Iman dan amal soleh itu membuktikan banget bahwa hidup benar-benar harus berimbang, nggak boleh jompang di salah satunya. Aduh, jompang tuh bahasa apa ya? Kalau jombang makota buan ai. Bercanda ya teman-teman. Ya pokoknya jomplang lah ya. Jadi ayo, ketika kita waktu ini lapang, jangan kita sia-siakan. Setelah nanti waktu sempit itu datang, kamu bakalan keteteran gitu ya teman-teman. Aduh, hari Selasa bun ai, kamu malah kultum aja bikin pusing, tau gak sih bun ai, udah di trimester kedua anggaran. Justru pas nih di trimester kedua maboknya agak-agak udah berkurang kalau orang hamil ya. Kalau di trimester pertama suruh hemat tuh kayak nggak kena gitu. Aduh, uang masih banyak, aku masih menjadi bento. Kalau sekarang tinggal nasi dong yang bento. Bercanda ya teman-teman. Oke deh, yang kedua, cubit lagi ya jiwa boros kita dengan ingat waktu kaya sebelum miskin. Analogiin aja, waktu kaya tuh kayak gajian, bonus, THR. Pas dapet itu rata-rata orang melupakan kalau bakalan datang akhir bulan, sehingga antrian supermarket luar biasa, food court penuh kalau dulu belum corona ya. Food court penuh, tempat-tempat mainan penuh, tempat wisata apalagi. Boleh nggak mereward diri sendiri? Boleh banget, boleh. Ibu-ibu zaman dulu juga gitu kan, kalau suaminya gajian ngajak anaknya ke pasar makan bakso. Waduh, itu kita udah senang banget. Kenapa ya? Kok dulu makan bakso aja udah senang, sekarang anak kita udah masak aja masih minta bakso. Karena itu tadi ya, secara alam bawah sadar kita itu menyisipkan bahwa nilai kemewahan itu harus mahal, nilai kemewahan itu harus khusus, nilai kemewahan itu harus mengeluarkan uang berlebih. Tapi kalau zaman dulu tuh enggak, santai, tenang, nanti waktunya tiba kamu akan bahagia dan senantiasa bahagia apa yang ibu berikan. Waduh, jadi kangen nih sama si mama. Kalau mama bun ai tuh tinggal di Cisalak ya. Ada yang orang Cisalak nggak, Gadok dan sekitarnya? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Jadi balik lagi ya, pas kita nih gajian, terima bonus, THR, please banget istighfar yang banyak. Kalem, tenang, damai. Kalau memang penuh, usahain beli sesuatu yang diperluin aja dulu sampai menunggu kondisinya stabil, baru mungkin kita bisa belanjain, sehingga kita nggak panik buying ya, bahasa kerennya gitu ya. Kalau salah minta maaf ya. Soalnya gini, kalau misalnya kita belanja itu bersama-sama, kamu akan ngeliat banyak keranjang penuh. Itu secara psikologi ya, alam bawah sadar kamu tuh akan mentransfer, itu dia ngambil pampers banyak banget, emang murah banget apa ya? Jadi kamu akan balik lagi ngelihat, kok dia ngambil minyaknya itu, emang murah banget kali ya? Kamu bakal lihat lagi kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu yang menurut Bun Ai sih harus benar-benar kita pilih-pilih. Karena pemilihan waktu belanja, pemilihan waktu untuk keluar rumah itu tuh benar-benar berpengaruh sih kalau menurut Bun Ai. Balik lagi sih, setiap hidup itu sebenarnya adalah boros, setiap hidup itu sebenarnya adalah hemat. Gak percaya, bedanya cuma di lorongnya aja. Ada orang yang boros sama tabungan, dia akan hemat sama pengeluaran. Ada orang yang boros sama pengeluaran, dia akan hemat di tabungan. Gitu aja kan? Jadi tinggal dibolak-balik aja, lorongnya aja sih yang berbeda. Tapi balik lagi, setiap keputusan kamu memiliki resiko dan dampak untuk kehidupan kamu sendiri, bukan siapapun ya, kamu dan keluarga. Jadi keputusan itu benar-benar berdampak untuk kamu dan keluarga. Nah, apalagi para ibu rumah tangga nih, jangan sampai kamu nyuruh anaknya berhenti jajan, tapi kamunya itu kayak malah jajan terus, tapi jajan samar-samar. Itu juga pendidikan alam bawah sadar ya. Jadi jangan heran kalau nanti anaknya susah juga untuk ngerem nafsu jajannya.
Oke deh, hal ketiga yang mudah-mudahan bisa menyobek sedikit sifat boros kita adalah lebih disukai amalan yang sedikit tapi konsisten dibanding banyak tapi sesekali. Jadi lebih baik kamu nabung ya sedikit itu akan menjadi kebahagiaan dibanding kamu boros sedikit konsisten gitu borosnya ya. Hari ini boros A, besok boros B, boros C dan lain-lain. Itu akan menjadi bahaya karena menabung bukan masalah nominal tapi komitmen. Sekali lagi ya, biar semakin semangat. Kalau nabung itu bukan masalah nominal. Nominalnya mau diacak, mau ngumpulin jumlah hijau, jumlah oranye, jumlah biru, jumlah merah, itu bukan masalah itu. Tapi komitmen kita untuk menuhin tabungan kita sendiri sesuai dengan target kita. Itu yang sesungguhnya perang melawan hawa nafsu itu yang dahsyat luar biasa. Aduh, Bun Ai kamu hari ini kayak kultum terus loh. Gak disapa-sapa lagi, sapa-sapa dulu aja kali ya. Kita nabung uang recehan. Halo Bandung dan Pekalongan Jawa Tengah ya kalau gak salah. Ada besi di atas meja, hai Sulawesi dan Tanah Toraja. Bunai sapa kembali ya. Sehat-sehat kalian semuanya. Ada domba di dalam kebun. Halo Bulukumba dan Cirebon. Waduh, gimana di kota kalian hujan juga nggak, sama nggak? Dan bagi kamu yang belum disapa tapi selalu nonton video Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Aduh, pokoknya lope-lope forever ya. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, ayo jangan bengong, ajak ya jempolnya untuk tekan tombol subscribe dan segera nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kalau Bun Ai update video terbaru. Oke deh, kita lanjut ke nomor 4, yaitu dilarang mubazir atau sia-sia. Jadi hidup hemat kamu, hidup terkontrol kamu itu bukan disuruh perencana keuangan, tapi perencana kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kamu mau berperang gitu sama Allah? Jangan ya, jangan bilang aduh kan kita menikmati kehidupan. Justru dengan menghargai kehidupan, menikmati kehidupan, kita memiliki aturan-aturan yang jelas untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Bukankah seorang anak kita paksa untuk ikut aturan sekolah lebih tinggi, meskipun mereka marah, susah, kita rayu. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai mereka di mata masyarakat, di mata orang lain, bahkan untuk diri mereka sendiri. Aduh, bahasan hari ini kok kayak berat banget kayak Bun Ai gitu ya. Bercanda. Jadi bagi Bun Ai, kalau kita kembali lagi ya, analogi lagi bahwa dilarang mubazir itu tuh kayak masak tapi jajan juga, masih ada fungsinya terus beli lagi. Padahal di rumah tuh masih banyak juga yang fungsi bisa menggantikan hal tersebut, tapi karena lucu, unyu-unyu. Boleh gak sih Bun Ai sesekali, Bun Ai lagi ngomongin yang gak ada budgetnya. Kalau kamu udah punya budget ya monggo, terserah aja ya. Tapi balik lagi, kalau untuk yang sia-sia gimana? Nah ini ya, mohon maaf kalau menyakitkan ya, scrolling tapi gak beli-beli, padahal juga gak butuh, gak mau, gak minat, scrolling aja, check out, enggak. Jadi hati-hati ya, kita terjebak oleh hal yang sia-sia. Aduh, mohon maaf ya, Bunda sebenarnya berat banget loh ngomong kayak gini nih. Bercanda. Dan yang terakhir menutup untuk segmen hari ini, yaitu kita disuruh bersyukur dan bersabar. Please banget, jangan melebar mengartikan rasa syukur. Barang siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ingat pemirsa, Esmeralda, Esperanza, semuanya panggilin. Bahwa bersyukur itu ditambah nikmatnya, bukan uangnya, materinya, gajinya, bukan. Jadi ketika kamu bersyukur, kamu akan bertambah nikmat, bahagia, senang, happy, gak berat dengan keinginan kamu. Bersyukur dengan yang di depan mata, bukan yang masih jadi hayalan. Uang 100.000 akan membuat miskin kalau kamu ke pasar dengan niat mau masak rendang. Tapi kalau kamu niatnya masak kangkung sama telur balado, maka kamu bakal jadi kaya pada hari itu. So, jadi pilihan mau kaya mau miskin itu ada di tangan kamu sendiri. Dan yang terakhir, setengah iman itu sabar sama syukur kan katanya. Maka kita disuruh bersabar, yaitu membeli sesuatu, menunggu mampu, bukan hanya sekedar mau atau pura-pura mampu. Jadi hati-hati dimainkan oleh perasaan kita sendiri, karena rasa syukur akan membuat nikmat jauh-jauh lebih banyak. Nominal mungkin gak bertambah, gaji mungkin segitu-gitu aja, tapi entah kenapa kok rasanya lebih bahagia.
dan lebih cukup. Bahkan sekarang tuh kayak nggak terlalu pusing, nggak sering darah tinggi, nggak sering sakit-sakitan. Bercanda. Ada yang punya pengalaman kayak gitu nggak? Mungkin anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gajinya nggak nambah ya, tapi kok cukup gitu. Itu balik lagi ya. Karena memang tuh rasa syukur kita itu kalau kita udah kasih sama Allah, Allah akan gantiin sama rasa berkah dan rahmat. Dan rahmat itu benar-benar apa ya, hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada hambanya yang ia sukai. Ini menjawab pertanyaan juga kalau ada yang bilang, kok dia uangnya banyak ya, cakep, cantik, kok cerai juga sih. Itu balik lagi ya. Jadi itu aja yang bisa share untuk hari ini. Dibanding nanti makin lama makin gumoh ya. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menjadi inspirasi ya. Dan kalau bermanfaat boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke deh, itu aja bisa Bun Ai share. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.